Pada umumnya orang memandang air mata itu sebagai satu lambang kesedihan. Ungkapan jangan menangis seringkali terlontarkan kepada orang yang sedang menangis karena sedih, atau mungkin karena kesakitan, atau mungkin karena kecewa, marah, dan berbagai macam hal sebenarnya yang merupakan perasaan pendorong untuk air mata itu mengalir dari mata kita. Karenanya betapa penting untuk kita bisa memahami bahwa tidak semua air mata itu adalah sesuatu yang patut dihindari atau sekedar diusap, dihilangkan. Sebagaimana memang sabda Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menghapus semua air mata dari orang-orang percaya yang sudah berjumpa dengan Tuhan, maka tidak akan ada lagi ratap tangis. Tuhan ganti ratapan itu dengan pengharapan. Tuhan ganti ratapan itu dengan sorak-sorai. Itu yang dikatakan kitab suci. Tetapi kalau dikatakan demikian bukan berarti bahwa air mata itu tidak ada gunanya. Juga bukan berarti bahwa air mata itu sesuatu yang patut dihindari dan tidak perlu dialirkan, ditahan begitu rupa supaya jangan sampai mengalir dan menangis. Tapi apakah itu sehat? Tuhan menciptakan air mata tentu saja dengan satu tujuan. Kelenjar air mata di mata kita sebenarnya bukan sekedar tanda curahan rasa hati yang sedih atau emosi yang sedang galau, marah dan kecewa. Tetapi sebagaimana ahli-ahli mata atau dokter mata itu akan mengatakan bahwa pelembab alami dari mata yang menyebabkan mata kita tidak kering itu adalah air mata kita. Ini sisi yang seringkali jarang ditinjau dan jarang diperhatikan, bahwa air mata yang dari perasaan sesedih apapun, semarah apapun, seperih apapun, itu punya daya jernih. Jernih oleh air mata sedih. Saya Nicholas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan. Hari ini beberapa ayat yang akan dibacakan. Pertama dari 2 Korintus 2 ayat 4 ketika Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Lalu bacaan kedua dari Mazmur 126 ayat 4-6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan Wahyu 21 ayat 4, ayat yang ada di penghujung kitab suci kita, menuliskan, dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ungkapan bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata, atau ungkapan yang menandakan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan bersorak-sorai, ini sebenarnya bukan membasmi atau sedapat mungkin mencegah orang untuk menangis atau mencucurkan air mata. Tetapi justru Alkitab sebenarnya setuju dengan air mata yang Tuhan taruhkan dalam sistem mata manusia. Sehingga ketika itu teralirkan, itu adalah memang kalau dari sisi perasaan, ungkapan rasa kita mengalir lewat air mata. Tetapi kalau mau lihat dari sisi yang lain, kita temukan bahwa air mata mempunyai daya jernih atau daya menjernihkan, membersihkan. Saya pernah ke dokter mata yang menyarankan bahwa kalau mata kering tidak terlalu perlu untuk cari obat tetes dulu, tapi ada
pelembab alami di mana bagian kelopak bawah mata itu dengan telunjuk kita sedikit menekan lalu menggeser telunjuk kita dari sudut mata yang satu ke sudut yang lain. Beberapa kali diulang sampai keluar air mata kita, dan itulah pelembab alaminya. Akan membuat mata kita tidak kering lagi sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Dimensi inilah, sisi inilah yang kita patut lihat bahwa memang air mata yang dicatatkan dalam kitab suci, yang memang kelak Tuhan akan menghapuskannya saat di surga nanti, mau beritahu kepada kita bahwa ungkapan dan curahan air mata itu sebenarnya menyehatkan, memberikan kepada kita sebuah kelegaan, sehat secara emosi, dan memberikan juga kepada kita saat air mata itu dikeluarkan ada sebuah sesak yang tersalurkan. Kalau kita tahan air mata kita sebenarnya tidak sehat, itu akan menjadi sesuatu yang malah tambah sesak, tambah cemas. Karenanya ketika Paulus bilang, aku menulis dengan hati yang sangat cemas, sesak, dan cucurkan air mata, sebenarnya dia bukan semata ingin ungkapkan kesedihannya atau membuat orang lain ikut-ikut bersedih dengan dia. Tapi Paulus menjelaskan bahwa air mata yang dicucurkannya itu tanda cintanya kepada jemaat di Korintus. Ini yang menjadi satu catatan kita perlu lihat, bahwa air mata mengalir itu bukan saja tanda sedih tapi juga tanda cinta. Lalu kemudian dikatakan lagi di dalam Mazmur 126 tadi bahwa pemulihan yang Tuhan kerjakan itu bukan membasmi dan menghilangkan air mata. Toh terbukti dalam ayat tadi Mazmur 126 ayat yang kelima, dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Berarti bahwa memang proses penaburan itu bisa melelahkan dan membuat kita sampai menangis-nangis sebegitu rupa. Dan juga kita bisa berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ini sesuatu yang manusia tidak bisa hindari, dan ini air mata sehat. Air mata dan tangisan yang pada saat proses kita untuk mencapai sebuah keberhasilan, ini adalah sesuatu yang sangat lumrah. Dan sekaligus sesuatu yang pada saat dia tertumpah, itu sebenarnya membuat kita menjadi makin jernih melihat segala sesuatu. Karenanya janji penghapusan air mata itu terjadinya bukan di dunia ini karena kita masih butuh air mata itu. Tapi di sorga nanti, Wahyu 21 ayat 4, di langit dan bumi yang baru itu dikatakan Tuhan akan hapus segala air mata dari mata mereka. Dan menghapus di sini juga bukan menghilangkan sama sekali, karena di sorga nanti ada air mata haru, air mata bahagia, teralirkan, terungkapkan sukacita yang sejati. Saat maut tidak akan ada lagi, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis karena yang lama sudah berlalu. Sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa air mata bukan saja curahan rasa hati yang sedih atau perih atau pedih, tetapi juga pembersih mata iman kita agar bisa memandang segala sesuatunya lebih jernih. Hari ini coba telusuri kapan terakhir kita menangis. Jangan sesali itu, karena sebenarnya air mata itu membersihkan pandangan kita juga dalam melihat segala sesuatu. Karenanya beri dirimu lewat dimensi air mata sedih yang menjernihkan ini, membuat engkau tidak larut di dalamnya, tapi malah membuat pandangan jadi lebih jernih, hati lebih bersih, karena Tuhan yang sedang melatih iman kita. Walau tertatih, Dia mau kita menjadi makin fasih, hidup dari kekuatan Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berjuang lagi dan jangan pernah menyerah kalah dalam kesedihan. Jangan larut di sana, tapi biar air mata itu menjernihkan hati. Tuhan memberkati. Amin.